berdiri, kita menghafalkan ayat hafalan minggu kemarin yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat 16. 2, 3. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama kembali masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, banyak di antara kita, saya tidak tahu persis, beberapa sedang sakit, tetapi yang lain tidak tahu persis apakah karena apa yang kita dengar akhir-akhir ini atau alasan yang lain. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ya, sudah diusahakan pagi-pagi ruangan sampai di depan sudah disemprot, ya, disemprot dengan disinfektan. Terus setiap yang masuk dikasih sanitizer, hand sanitizer. Sudah diupayakan supaya kita tetap bersama-sama bisa beribadah dengan tenang. Himbauan juga dari Bamak Ponorogo, terserah kebijakan dari gereja setempat untuk tetap melaksanakan ibadah pada hari Minggu. Ya, mungkin kalau kota-kota besar mungkin diliburkan, tetapi mereka tetap beribadah melihat acara live streaming. Tapi kalau di daerah, saya katakan tidak mungkin toh. Himbauan juga dari sinode kita GBT, kita tetap melaksanakan ibadah dengan yaitu tadi disediakan hand sanitizer dan sebagainya. Ya, mungkin kalau di kota-kota besar memang diliburkan, ya. Puji Tuhan, kita bersama-sama pagi hari ini masih diberi tubuh yang sehat, kekuatan, kesehatan Tuhan masih berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Servatius Abram. Dipersilakan dari Caruban, GBT Caruban. Dipersilakan. Baiklah, puji Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Segera diberkati Tuhan. Amin. Hari-hari ini memang lagi viral atau memang lagi trennya banyak orang dalam ketakutan. Sampai saya beberapa hari ini, mulai kemarin, saya mulai negur banyak grup-grup WA atau teman-teman supaya apa toh? Supaya jangan memberitakan hal-hal yang sifatnya menakutkan. Memang informasi corona ini memang perlu, tetapi satu sisi berita yang muncul hampir tiap hari dari grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, semua beritanya bersama. Saya mau katakan pada mereka, ayo toh berhenti untuk menyebarkan ini, karena ada banyak berita mengatakan ada berita yang benar, tapi ada banyak juga berita yang buat. Salah satunya kemarin itu ketika saya di Madiun, ada orang informasikan, ada yang kena corona di mana? Di Mojokerto. Wah, saya kaget, Mojokerto. Tenang itu, tenang. Wah, itu di pasar, orang-orang terima itu. Kalau saya tanya, benar nggak Pak? Saya bertugas di Polres Kota Madiun sebagai Bintang di sana. Benar nggak informasi itu? Tidak ada, tidak ada sama sekali. Wah, ada
Tidak ngono beritanya wes berteman. Terus tetangga sebelakang rumah yang ada dekat rumahnya adik saya juga gitu, meninggal kondisinya biru. Orang-orang ngomong, wah itu corona, wah di sana coronanya. Jadi dikasih saya tanya lagi, riwayatnya orang sakit masih muda ini, kenapa? Oh mas, kena asma orangnya. Ketika kemarin itu obatnya habis, dia akhirnya mati karena obatnya yang kalau dia lagi kumat itu kan perlu itu alat apa itu yang hidup semprotan hidup itu gak bisa, akhirnya mati kaku. Lah akhirnya yang terjadi orang-orang lagi panik semua, ya beritanya baru muncul kemudian. Nah ini penting, informasi ini penting untuk kita pelajari sama-sama. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengajak saudara dan saya untuk belajar ada 3 hal kebenaran. Sehingga ketika hal seperti ini terjadi, kita nggak panik, takut. Karena apa? Mati itu masalah waktu. Setuju ya? Kita semua pasti mati kok. Cuma masalah waktu saja kita lagi antri nunggu. Dan kenapa hari ini kita perlu takut sampai kita nggak bisa beraktivitas? Pada pemerintah sudah menjelaskan dengan tegas, bahkan di Bali ketika saya masuk Ponorogo ada saran dari bupati, foto bupati situ katakan jangan takut corona, mencegahnya ada banyak beraktivitas, banyak olahraga, mengonsumsi makanan seimbang, cuci tangan, sering mandi, jelas itu. Sudah diingatkan, kenapa kita perlu takut? Mati itu persoalan waktu. Yuk kita akan belajar pagi hari ini di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Tuan, sudah ketemu kan? Atau saudara bisa baca di depan? Berkata demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Perlukah kita takut menghadapi situasi saat ini? Takut boleh, tapi ketakutan tidak boleh. Waspada harus. Kenapa kita harus perlu takut dengan hal seperti ini? Karena nanti kita juga akan mati. Cuma persoalannya yang perlu kita takut hanya satu, yaitu takut sama Tuhan. Itu saja. Karena apa? Kalau kita tidak mendasari iman kita hari ini seperti itu, ya kita gampang terombang-ambingkan. Berita sedikit viral, kita takut, kita cemas. Yuk kita akan lihat, kita akan masuk dengan tema dasar hidup orang percaya. Dari teks ini saya mau ajarkan saudara dan kita akan belajar bersama-sama. Perlunya dasar hidup orang percaya ada 3 hal yang harus kita ingat, supaya perjalanan iman saudara dan saya tidak luntur dan tidak gagal selama kita mengiring Tuhan Yesus. Ayo kita akan lihat. Pertama, dikatakan oleh pengkhotbah, ini ditulis oleh Salomo, dasar hidup orang percaya. Di situ pasal yang ayat 13 katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan, di situ ada kata wajib. Dan kata wajib itu merupakan penekanan kepada perintah untuk setiap orang, baik kecil, baik dewasa, muda, atau tua. Wajib perintah ini. Kenapa Salomo bisa menuliskan ini? Karena dari dia bisa belajar dari perjalanan kehidupannya. Dia menulis kitab ini di satu usia sudah tua. Sehingga kalau Anda lihat, Anda baca dari kitab awal ini, masih ada kata sia-sia. Kenapa? Sebenarnya Salomo itu waleh, Bapak Ibu, sudah
sudah harus paham lah kehidupan. Nah, hari ini, pagi hari ini kita akan lihat ini. Salomo sedang mau ajar pada saudara firman-Nya dalam pengkhotbah ini. Dan itu pertama adalah takutlah akan Allah. Dan yang kedua, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Dua hal ini adalah hal yang baku atau mutlak yang saudara harus ikuti. Kalau hari ini ada perdebatan, hari ini boleh nggak ibadah di gereja? Sehingga ada perdebatan juga, apakah ibadah online boleh enggak? Saudara hari ini tahu nggak? Gara-gara hal ini, siapa yang disukakan? Yang lagi senang hari ini? Iblis, saudaraku. Senang hari ini. Saya ingatkan pada jemaat yang saya layani. Saudara, ingat ya, setelah saudara percaya pada Yesus, saudara harus tangkap dan ingat ini. Saudara tinggal di sebuah kerajaan. Yang hari ini kerajaan yang saudara tempati, yang saudara pilih hari ini, bukan kerajaan yang lagi damai atau tenang, tetapi kerajaan yang sedang berperang. Berperang dengan siapa? Dengan kerajaan iblis. Hari ini iblis bekerja giat supaya banyak orang tidak datang kepada Bapa, tapi dalam sedang kerajaan. Sehingga ada sebuah tanggung jawab besar dalam diri orang percaya untuk apa? Sadar diri. Kita ada dalam sebuah kerajaan yang hari ini sedang berperang. Sehingga ketika kita tahu ini, saudara akan tetap terus di dalam kesiagaan, terus bersiap diri, terus apa? Menjaga diri. Tidak main-main dengan kehidupan ini. Takut mati, ya. Kalau orang takut mati, banyak orang sana luar takut mati. Ini momentum kesempatan saudara hari ini memberitakan Injil Kerajaan. Berita sukacita, keselamatan di dalam Yesus yang menjamin. Kalau orang mati, sekedar mati sia-sia. Tetapi kalau kau mati di dalam Kristus, ada jaminan di dalam Yesus. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Dari peristiwa ini kita ambil sisinya ini. Jika kita enggak, iya yang besok pora ya. Sampai tadi saya masuk sini sungkan sebenarnya. Salaman pora ya. Tadi kasih apa itu? Karena pakai kebiasaan jauh orang Indonesia kan timur itu kan gitu ya. Ketemu salaman, peluk-pelukan, cewek cipika-cipiki ya. Itu kebiasaan yang sulit mungkin dilepaskan. Tapi saya masuk ini, biar salaman dia lah. Lalu tante kasih tadi semprotan tadi ya. Nah, sudah tahu kan tangan saya, dan saya pipi salaman mau ya, saya tekan mandi saya keluar. Lalu Pak Felix, tadi oh ya oleh salaman dari sini, oh ya apa-apa. Loh, kecemasan ini ada, memang ada. Tetapi kalau kita tahu di dalam Yesus, Dia sudah melepaskan itu semua. Nggak pernah kita takut, percaya darah Yesus aku menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Jadi Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman, setuju? Masa kita mengkhawatirkan? Kalau Tuhan izinkan hari ini waktunya mati, ya matilah silakan Tuhan. Berarti tugas saya selesai. Kalau masih hidup, berarti saudara punya tanggung jawab tadi loh, di dalam kerajaan tadi loh, untuk berperang, untuk memberitakan Injil, untuk merebut banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Itu tanggung jawab saudara dan saya loh, bukan tanggung jawab Bapak Gembala, Ibu Gembala, bukan penantua, bukan penginjil, tapi setiap orang percaya. Nah, Salomo dalam hal ini menekankan ini, jangan takut dengan apapun, tetapi takutlah yang utama adalah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintahnya. Takutlah saudara kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, saudara perlu takut. Banyak orang Kristen tidak takut ya. Perintah firman Allah, jangan mencuri, jangan bergosip, mengampuni, tapi banyak ditentang dan dilanggar. Tetapi takut dengan corona, harusnya kan takut pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan menghakimi saudara. Ingat saudara, ingat, jangan pernah takut. Kalau kau nggak takut sama sekali kalau saudara apa? Tidak melakukan perintah firman Allah, harusnya saudara harus takut. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ingatkan ini.
Yang utama dan terutama adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Nah, sekarang kita akan masuk. Kenapa kita wajib takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya? Nah, yang pertama, kita akan belajar yang pertama, sebab akan ada penghakiman. Katakan ada penghakiman. Ada penghakiman. Saudara sadar ini, dikatakan bagi siapa yang hidup dan mati. Ayat yang ke-14 itu loh. Terus dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 5. Bisa munculkan ayat ini? Satu Petrus pasal 4 ayat 5. Nah, ketemu? Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan mati. Ini yang perlu saudara harus takut. Nanti saudara akan menghadap sama Tuhan dan saudara harus siap untuk dihakimi. Informasi, bahkan ada pengajaran di luar sana yang saya kutip hari ini, katakan begini, nanti tanganmu ada matanya, ada mulutnya bisa ngomong, kakimu bisa ngomong, kamu melakukan kesalahan apa, dia akan bersaksi sampai mendiskusikan seperti itu. Bisa Anda bayangkan? Nah, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Loh, ini loh yang harus saudara sadari, ini yang perlu saudara takuti. Aku akan menghadap sama Tuhan. Berarti hari ini aku harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau aku nggak melakukan perintah-perintahnya, waspadalah dan waspadalah. Terus ayat ini terus melanjutkan apa? Dalam hal yang lain dikatakan demikian. Untuk memperoleh apa yang patut. Apa yang saudara patut terima ketika sudah melakukan perintah firman Allah dan takut akan Allah? Apa? Munculkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebenarnya saya mau kasih poin. Oke. Munculkan 2 Korintus 5 ayat 10, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jelas ayat ini dikatakan. Sebab ada penghakiman. Oleh karena itu dikatakan yang hidup dan yang mati saudara bertanggung jawab. Selama saudara hidup, saudara bertanggung jawab. Jangan hidup sekarpe diri. Dan saya ketemu banyak orang hari ini, dan saya melayani satu komunitas anak-anak muda juga. Saya sampaikan pesan ini, jangan sembrono, ojo rumongso sik nom. Walaupun sik nom, Tuhan bisa panggil kamu sewaktu-waktu. Masalahnya, kalau kamu dipanggil sewaktu-waktu, siap gak kau bertanggung jawab atas hidup yang kamu lakukan itu? Di kepolisian itu saya ajar demikian. Saya sampaikan itu. Saudara hari ini bertugas, Anda mungkin pensiun kurang 5 tahun, 3 tahun. Dalam instansi ini, kepolisian, engkau bertanggung jawab dengan waktumu ini, hidupmu. Nah, ini waktu dalam situasi kamu bertugas. Dalam pensiun, kamu bertanggung jawab juga loh. Dan kalau sudah mati, ini yang paling penting. Kamu harus bertanggung jawab sama Tuhan. Kekasihku, waktu yang Tuhan berikan hari ini, gunakanlah sebaik-baiknya. Kedatangan Tuhan sudah gak lama lagi loh. Ketika virus ini ada di Wuhan kemarin itu, secara logika, saudara berpikir nggak, kenapa itu harus datang ke Indonesia? Sama tanya pada saudara, mungkin nggak di Wuhan itu ada orang yang saleh? Mungkin nggak? Mungkin nggak di sana ada orang Kristen yang berdoa? Mungkin nggak? Ada orang yang tak setia di sana? Ada nggak? Ada.
Kenapa kok Tuhan izinkan hari ini ada di Indonesia? Apakah Tuhan nggak mendengar? Tidak, saya percaya ini rencana, bagian rencana Tuhan kok. Akhir zaman Alkitab mengatakan akan ada kesukaran yang besar. Dari corona ini saja saya mulai perhatikan orang mulai membatasi sosialisasi. Betul enggak? Gak mau kumpul dengan temannya. Alkitab katakan apa? Manusia di akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Gak peduli agama. Terus gak saling bejo, enek buat. Enek online, belajar online, khotbah, oke, ibadah online, oke, betul, gak apa-apa. Cuma masalahnya kalau paketmu lemot, internetmu lemot, terus mati lampumu, lampunya madam, bisa ibadah enggak? Enggak bisa. Yang enggak ada virus saja malas ibadah, apalagi ada virus kayak gini, suruh ibadah di rumah. Allah, saya percaya pasti dia SpongeBob. Belum berita, belum film kartun, belum film. Kenapa? Bukan sebuah kebiasaan itu, tapi beda dengan orang yang biasa beribadah. Walau hari ini seperti ini, saudara mau mengambil resiko, memperjuangkan iman saudara. Aku harus bersekutu dengan orang-orang kudus. Amin. Amin. Itu konsekuensi kita. Karena kita sudah terbiasa. Coba kalau Anda terbiasa hari Minggu ibadah, tiba-tiba hari Minggu sudah nggak ibadah, ayo, ada nggak yang kosong dalam diri saudara? Mesti aneh. Biasa nih, aku pedokai, aku sama muji Tuhan, iman firman Tuhan. Tiba-tiba, apa rasanya? Hari ini seperti ini. Kedatangan Tuhan sudah nggak lama lagi. Makanya saya sampaikan, nggak lama lagi kok. Tanda-tanda seperti ini, logikanya kita pakai. Kalau Tuhan izinkan, sono ana sing doa, ana sing nengking, corona, kami tolak, kami klaim janjimu Tuhan, kami tolak. Wujudnya yo teko Indonesia. Berarti bagian kita apa? Kita berdoa sama teman-teman Sony, sama iman, kita saling menguatkan. Ayo semakin semangat, semakin belajar firman, taati peraturan firman Tuhan. Saling mengingatkan hari ini. Ini wajib dan harus saudara dan saya. Terus dikatakan apa? Kita bisa belajar apa lagi? Yang kedua, dari teks ini kita temukan pelajaran yang kedua. Yang pertama tadi akan ada penghakiman. Yang kedua ada hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup kita ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Dan semuanya itu di dalam ayat yang pertama di dalam Pengkhotbah 12 itu saya bacakan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Berkata apa di situ? Katakan masa mudamu. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 Tuhan firman-Nya berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana hidup menjadi berkenan? Firman Tuhan katakan pagi hari ini kepada saudara dan saya, takutlah akan Allah dan patuhilah perintah. Jelas ayat ini. Sehingga kita tahu ini hidup ini sebuah perjalanan. Kita akan berkata, oh Allah, bakno, ada sebuah perjalanan waktu. Frasa masa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata demikian. Waktu artinya jangka waktu yang agak lama terjadinya suatu peristiwa yang penting. Jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya. Itu masa. Sehingga ada frasa hari-hari, ada tahun-tahun. Kalau kemarin kita ulang tahun misalnya, berarti perjalanan waktu kita berjalan akan ada batas akhirnya. Dia yang istrinya cantik, kalau hari ini mulai ada kerutan-kerutan, yojo dipaksa, ayo mah sing cantik mah, operasi plastik mah nggak perlu mah, beda kendor, yojo tuh. Karena itu siklus alami. Dulu kuat, sekarang loyo. Itu siklus waktu.
Masa kita ini, perjalanan kita ini dari hari ke hari bukan semakin hari semakin kuat. Dalam artian fisik kita ini masih berkurang. Saya percaya ibunya yang di depan saya baju putih ini, kan rambutnya putih semua. Dulu mesti warnanya hitam, wastro. Tapi hari ini coba suruh lari, oh nggak usah. Apalagi dari tabloid di sini sisa saya tengah tadi anak kecil yang paling kecil tadi, suruh lari gitu di situ, gak bisa ini. Karena tenaganya sudah nggak bisa. Nah, perjalanan hidup kita ini, kekristenan itu adalah proses seumur hidup. Kita belajar dari hari ke hari, dari ke waktu untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Nah, masa waktu yang Tuhan berikan hari ini kepercayaan itu, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Amin. Kita beramal dengan taman kita, dengan senyuman itu kebaikan kok. Kalau teman-teman lagi takut, kita ketemu kita senyum, jangan takut. Itu kata-kata itu saja wis nyenang hati orang. Coba tanggung jawab Bapak Ibu. Perjalanan kita hari ini coba kita evaluasi sama-sama. Umur saya hari ini puji Tuhan 39 Bapak Ibu. Ketika saya pelajari hari ini Tuhan, saya jadi hamba Tuhan terjun full time tahun 2008. Full time. Dan batas waktu itu saya tahu umur berapa ya waktu itu? 29-28. Lalu terjun full. Sebelumnya ya pelayanan begini, part-time. Tetapi masa sebelumnya itu banyak waktu yang sia-sia. Sia-siakan. Dan hari ini ketika saya diberi kesempatan hidup, saya tidak mau sia-siakan itu. Kesempatan melayani, saya melayani. Dikasih kesempatan melayani pedalaman, siap. Saya kemarin Natal saya melayani di sebuah desa di tengah hutan, bukit-bukit aku kurang ngerti. Disuruh, Om mau datang melayani kami di desa Salsa. Lah nyapa? Natal lho, ora apa-apa. Lah nyapa ta wete kok ngono? Oga, biasanya akeh sing ora gelem. Lah nyapa ora gelem? Wong sithik lho, ora masalah. Kamu nyuruh saya, berarti saya kasih tugas sama Tuhan untuk kerja, melayani. Saya harus jalan satu jalan. Oh gak enak anu arah masalah kuwi. Saya nggak mikir begitu kok. Saya memang butuh, tapi saya nggak seperti itu loh. Itu masuk perjalanan hidup. Anda hari ini mengumpulkan harta banyak, nantinya buat tinggalnya kan Bapak Ibu. Senikmati siapa? Anak-anakmu, teman-temanmu mungkin. Kalau Tuhan izinkan hari ini saya masih bertahan hidup, ya puji Tuhan, harus bertugas melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ini akan menjadi sebuah masalah besar kalau saudara hidup hari ini dengan sembrono. Kita nggak tahu 20 tahun lagi, kita nggak tahu 3 tahun lagi. Mungkin di antara kita mungkin sudah nggak ada lagi, duduk di sini, harus sudah kembali menghadap Tuhan. Kita nggak tahu toh. Teman sebelah kita yang kita bisa senyum-senyum, gimana kabarnya, tiba-tiba di sebelah kita nggak ada. Fase-fase masa itu sudah mempersiapkan. Berarti, ayo hari ini selama kita masih hidup, ayo berbuatlah untuk pekerjaan Tuhan, berkaryalah, layanilah Tuhan. Selanjutnya, tadi yang kedua, kita akan lihat yang terakhir, ketiga, kita akan mati. Pertama tadi ada penghakiman, yang kedua hidup ini cuma perjalanan, pasti akan berhenti,
Dan yang ketiga, kita akan mati, kita akan masuk titik ini. Ibrani 9 ayat 27 berkata demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Salomo adalah seorang raja yang termasyhur, yang kaya raya, yang beriman, tapi ia mengatakan semua sia-sia. Toh kita akan mati. Bukan berarti ya kita akan mati lah, kita hidup saja semaunya sendiri. Tidak. Ada sebuah tanggung jawab besar yang harus saudara dan saya lakukan hari ini. Pergi beritakan Injil. Kerajaan Yesus Raja, Yesus Tuhan, Dia yang sudah hadir, firman yang sudah menjadi daging, Dia yang sudah mati di atas kayu salib, dan Dia sudah bangkit hari yang ketiga, dan Dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi tiap orang yang percaya kepadanya. Ini yang harus kita sampaikan. Kabar baik ini, kabar baik bagi dunia yang hari ini sedang mengalami takut, loh ini mati piye. Saya lihat di perdebatan sebuah tayangan televisi, di internet juga. Salah satu tokoh agama ditanya, saudara sudah yakin selamat masuk surga? Pada pertama argumennya luar biasa. Harus begini, pahala harus begini. Tanya satu hal, saudara sudah yakin mati masuk surga? Jawabannya bingung, ngomong apa? Ya, yang selalu tergantung pahala saya, tergantung amal saya. Anda pasti enggak? Mau jawab itu lagi. Anda pasti enggak? Ya jawab itu lagi. Tetapi sama katakan hanya di dalam iman Kristen ada jaminan pasti. Sekali percaya pada Yesus, engkau akan diselamatkan. Tuhan menjamin itu kok. Dia nyatakan itu kok. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jelas tidak ada satu tokoh agama pun di atas muka bumi yang berani berkata demikian. Lalu bicara soal kematian, itu bicara awal kehidupan baru bersama Kristus, sehingga itu tidak perlu menakutkan. Mazmur pasal 90-91 itu bicara penghiburan itu. Sekalipun kirimu rebah, itu berapa? 1000. Itu Tuhan jamin apa? Akan menyertai engkau kok. Untuk mempraktekkan ayat ini memang berat untuk mempraktekkan ini. Tetapi firman Tuhan hari ini ajak saudara untuk percaya menjadi Tuhan. Tuhan sanggup memelihara hidupmu, menolong hidupmu, membela hidupmu. Sehingga Alkitab itu bukan cuma sekedar cerita yang menghibur, kata-kata menghibur saudara. Itu akan menjadi hidup ketika saudara menjadi pelaku firman. Ketika saudara betul-betul melakukan, Anda bisa menikmati. Tetapi kalau saudara nggak pernah menjadi pelaku firman, ya cuma omongin pendeta, omongin si A, si B. Tetapi ketika saudara mau menghayati dan menjadi pelaku firman, saudara bisa berkata, yes, amin. Seperti pujian tadi loh. Saudara mengamini nggak pujiannya saudara nanti sebelum firman? Mengamini nggak? Apa saudara, Allah itu kata-kata formalitas saja dalam ibadah. Tapi akan berbeda ketika saudara mengatakan yes dan amin. Dia selalu tunjukkan kasih setianya pada saudara dan saya. Kita akan langsung lagi kabar baiknya. Tuhan berjanji akan ada kebangkitan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44, tidak perlu dibaca saja, saya sampaikan. Di situ kisahnya adalah kebangkitan Kristus. Ada kemuliaan tubuh, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, ada kemuliaan tubuh surgawi sebagai tubuhnya Yesus. Hari ini jangan pernah takut, percaya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, jerilah saudara di dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Pulang dari tempat ini, bawa berita ini. Bicara mati itu bicara waktu.
Nggak perlu kita takutkan, nanti kita juga akan mati. Tapi di sisi manusiawi kita bijaksana menghadapi ini. Ya kita harus ikut himbauan-himbauan yang ada. Cuci tangan, ya cuci tangan. Makan makanan bergizi, ya makanan bergizi. Banyak istirahat, banyak beraktivitas juga. Olahraga juga perlu. Itu bagian tanggung jawab kita. Toh nanti saya mau tanya, kan ini isunya Pak Menteri kena toh? Menteri Transportasi. Itu enggak berita ada tangkap? Ya. Itu enggak? Saya mau tanya, Pak Menteri itu jaga kesehatan ini orang? Higienis orang saudara. Saya lihat tayang di Kompas itu bapak ini senangannya main lupa olahraga. Dia tuh kumpul, kurang apa tuh? Nek wayah kena ya kena. Betul enggak? Tapi bagian kita harus kita lakukan, jaga kebersihan, ojo komprok-komprok. Makanya ketika hal ini terjadi, peristiwa ini saya juga heran dengan budaya Indonesia ini. Kita dulu itu makan dawet di pinggir jalan, saember ya, gue nyuci piring sepupu, piring satu saya. Kita makan disenjo saja, nggak takut kena virus, mati orang. Betul nggak? Makan di pinggir jalan banyak debu, kita yo makan enjoy dalam nama Yesus sehat sembuh. Tapi hari ini, orang Kristen burung, pewanganan, kayak lemari ya lah. Gudang gudang sampai kosong buat apa libur? Ya Tuhan, ya Tuhan. Terus lari-lari ke sana, takut ngapain? Sampai alat apa tadi untuk mencuci tangan bersih itu saja, sampai gabusan. Masker yang dulu murah sekarang satu kotak, kira 350. Ya Allah. Biar rasaku pilek kena beli ke anak itu biasa salaman kocok haleluya. Tapi saya ingin kode bingung apa? Gimana Tuhan saudara? Kita harus jaga diri, ya perlu jaga diri juga. Tetapi jangan sampai ketakutan sampai kita nggak mau ketemu teman kita. Teman saya Pak Pendeta Dedi itu kemarin diposting di grupnya pendeta bantuan itu. Aku gitu, dan lampu merah. Kodok watuk-watuk bilang, orang sebelahnya langsung ngerti waduh, kayak pada corona, sangat ketawa, tak balik tak jawab, adalah, tenang corona murah, nah ya itu, orang-orang sekitar kita ini hari ini dengan ketakutan. Tugas kita apa? Ayo bawa damai sejahtera, berita sukacita, bahwasanya Kristus Yesus sanggup menolong hidupmu, menjaga hidupnya, membela hidupnya. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini untuk ingatkan kami kembali bahasa hidup orang percaya hanya satu, takut kepada Engkau Yesus Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Mu. Karena kami menyadari dalam kehidupan ini kami akan dihakimi. Bahwa kami menyadari hidup ini sebuah perjalanan dan kami pasti akan mati. Karena itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, ingatkan, menyadarkan kami. Kami tidak perlu takut. Kami percaya Tuhan penolong, Tuhan pembela kami yang akan selalu menjaga dan melindungi kami. Wabah virus boleh ada sekitar kami, tapi jadi firman Tuhan, Kau yang akan melindungi dan menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jaga dan lindungi hidup kami. Jaga dan lindungi keluarga kami. Jaga dan lindungi jemaat di tempat ini. Biar semua boleh sehat, kuat, dan boleh memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera, kabar baik. Kristus Yesus sudah hadir, sudah datang, menyatakan dirinya, dan Dia menjamin sebagai setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Menaikkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib berkuasa. Haleluya.